Halo, happy birthday buat Bunda. Selamat ulang tahun yang ke-49 tahun. Semoga rezekinya di tahun ini ditambah, sehatnya juga ditambah, terus tetap semangat dan tetap berjuang buat mimpin perusahaan atapnya. Happy birthday Bunda, semoga di ulang tahun Bunda yang ke-49 tahun ini Bunda diberi kesehatan sama Allah, dilancarkan urusannya, dan selalu dikelilingi dengan orang-orang yang baik. Semoga juga Bunda diberi kebahagiaan, jadi Bunda lebih banyak senyumnya, lebih banyak happy-nya daripada stresnya. Happy birthday Bunda, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, terus sehat-sehat terus, rezekinya dilimpahkan sama Allah, amin. Sekali lagi, happy birthday Bunda. I love you. Bun, pasti dalam bisnis ditipu biasa dong? Oh iya, iya Ditipu banget. biasa. Iya dong. Ditipu, dijahatin, Dihianatin. Iya. Itu dramanya banyak banget, udah kayak sinetron. Iya, sama dengan percintaan, begitu juga. Berarti drama di percintaan di kantor banyak juga? Jadi sepanjang kita Buka dong. Iya banyak Oke. banget sebenarnya. Talk and Talk Atap Podcast. Selamat datang di Atap Talk Podcast. Ya. Ini harus banget ada uhuinya gitu Oh ya? ya harus. Kenapa kalau boleh tahu ya? Karena khusus CEO harus diuhui kan. Oke. Ya, selamat datang Bunda. Biasa disebut kalau misalnya formalnya orang-orang bilang Nyonya atau Bunda Indriati. Oke. Lebih suka dipanggil siapa sih, Bun? Maunya sih Raisa ya. Cuman ya nggak apa-apa deh. Indriati aja. Indriati kalau aja. Memang. Tapi kalau sehari-harinya Bunda boleh. Bunda boleh. Oke. Bunda, perkenalkan dulu Bunda. Bunda ini adalah CEO dari PT Trimitra Prawara Gotland Tbk. Alias bos kita semua ada di sini kali ini. Bun, jadi CEO dari 2006 sampai sekarang. Sebelum saya bicara boleh nanya nggak? Oh ya boleh. Ini ada budgetnya nggak sih? Kebetulan Anda sendiri yang membudgetkan sendiri masalahnya. Oke. Ya oke, Nah, proyek gratisan ya? Ya proyek Oke. gratisan. Dari 2006 jadi CEO gimana Bun? Rasanya? Jadi memang betul 2006, cuman kita pada saat itu ada di bendera PT Trimitra Prawara. Nanti setelah 2014 baru kita berada di bendera baru PT Trimitra Prawara Gotland yang sekarang alhamdulillah di 2020 itu sudah menjadi perusahaan terbuka. Oke. Berarti sudah hampir dari 2006 sampai 2022. Iya. Dan kebetulan kita sudah menjangkau Sulawesi hampir semua ya, ada di Kendari, Makassar, kemudian di Kalimantan juga sudah pernah, ada di Kota Palangkaraya, dan kemudian kita memutuskan akhir-akhir ini untuk mencoba menjajal di Jabodetabek. Proyek existing sekarang ini kita lagi ada di Kabupaten Bogor yang terkenal dengan Cito. Ya. Kemudian sponsor. kemudian ada di Sawangan Depok. Oke, Bun. Kali ini bosan nih ngomongin rumah. Ya, nggak usah ngomongin rumah. Oh berarti ya. mau ngomongin bisnis nih? Enggak, ngomongin bisnis yang lain pokoknya. Padahal saya sudah siap-siap grafik ini, grafik penjualan. Enggak, udah capek kita ngomongin rumah. Oke. Nah, kayaknya kalau misalnya Bunda ngomongin rumah udah paham banget lah. Udah nggak ada yang ngalahin. Waduh, enggak dong. The Enggak Queen juga. of House. Waduh, kalau di dalam rumah, Ya. ya kan? The Queen of Property juga bukan. Masih banyak yang lebih jago-jago. Oke. Iya kan? Nah, makanya kali ini kita ajak Bunda ngomongin soal the person of Bunda. Jangan ngomongin soal rumah lagi deh, jangan soal ngomongin bisnis. Gimana? Oke, boleh. Oke. Iya. Bun, ini Bunda saya dapat laporan dari karyawan-karyawan itu Bunda itu dipanggil Bunda juga oleh karyawan-karyawannya Bunda. Ada sejarahnya nggak sih Bun? Kenapa kok bisa dipanggil Bunda juga? Betul. Pasti orang-orang akan nanya ini kenapa kok panggilnya juga Bunda. Jadi
ini betul-betul behind the story banget sih. Jarang banget saya ungkapkan. Baru mungkin di sini di atap Oke, podcast ya. terhormat sekali ya ini. Iya, terima kasih. Makanya budgetnya ini harus ada deh. Oke. Jadi di tahun 2006 itu memang karyawan pertama saya masih ingat namanya adalah Eni. Iya. Nah memang dia itu manggilnya memang Bunda, tanpa saya suruh, tanpa saya minta. Saya juga sudah larang bahwa jangan dong panggil Bunda, karena kenapa? Anak-anak saya sudah 3 dan semuanya saya ajarkan dari kecil manggilnya Bunda. Sehingga itu saya menjadi hak eksklusif anak-anak saya aja. Ya. Artinya ketika di jalan ada orang panggil Bu, berarti kan saya aman, itu bukan anak saya. Tapi dasar yang niatnya gimana ya, dipertunjukkan Allah, ternyata anak saya jadinya banyak sekali. Dari Emi itu turun ke karyawan lain sampai semua pulau yang saya datangi untuk mengembangkan properti ini. Pada semua panggil Bunda. Pada semua panggil Bunda. I don't know kenapa bisa itu terjadi. Nah, kemudian sampai di titik ini ketika saya semakin matang, jadi gini Mas Bim, rasanya kok panggilan Bunda itu panggilan yang penghargaan, serasa seperti itu. Dan sering dengan waktu juga karyawan-karyawan itu kan banyak yang lebih muda daripada saya, pasti lebih muda daripada saya, sehingga saya merasa bahwa gampang saya marahin as a son atau as a daughter. Jadi kalau misalnya dia dalam kebodohan itu saya tulus aja marahin, bukan karena memang benci atau apa. Tapi lebih dari ke ibu ke anak. Iya, kayak gua ke lu aja Bim. Gimana ya kan gitu. Kira-kira jadi anaknya cemburu gak sih banyak yang panggil Bunda? Ya kira-kira gimana? Dari 2006 jadi CEO, lika-likunya dramanya banyak banget pasti. Oh iya banyak dong, yang namanya bisnis ada up and down-nya, ada turun naik ya. Kemudian di situ dari kan. Dari awal tuh gimana sih ceritanya Bunda bangun ini semua dari awal? Ya kalau kamu nggak percaya bahwa sebenarnya menjadi developer ini adalah karena kecelakaan kalau saya bilang. Ya. Jadi berawal, ini boleh nggak sih ngomong di sini? Gimana maksudnya? Bahwa ini nggak terplanning, nggak terencanakan, berjalan begitu aja. Saya dulunya dosen di beberapa perguruan tinggi swasta. Dari Makassar pindah ke Palangkaraya masih menjadi dosen, kemudian melamar jadi dosen PNS, dan ternyata saudara-saudara saya yang S2 kemudian sudah punya pengalaman dosen di mana-mana tidak lulus jadi PNS. Tidak lulus jadi PNS, berarti Betul. kegagalannya itu. Iya. Tiba-tiba gagalnya langsung jadi CEO. Ya akhirnya merintis. Semua orang pengen gagal rasanya kalau kayak gitu ceritanya. Artinya yang saya mau sharing adalah bahwa kegagalan bukan akhir dari semuanya, justru itu bisa menjadi kayak semacam batu landasan kita ya, supaya bisa bangkit lagi. Oke. Dan here we are sekarang. Sampai di titik ini banyak bersyukur karena pada saat itu betul-betul kantor Bunda itu pernah Bimo dari kayu dari awalnya. Kayu. Jadi di project kayu. Iya. Tapi jualannya rumah bukan kayu. Jualannya rumah seharga 300 jutaan. Tapi kantornya dari kayu. Kayu. Jadi di project itu kita ada tempat semen, biasanya namanya direksi kit ya. Nah saya minta 2 dibikinkan direksi kit. 1 untuk penyimpanan semen dan sebagainya, material. Kemudian satunya itu untuk administrasi, dan disitulah saya berkantor setiap hari. Gitu. Oke, dari kayu. Iya. Terus perjalanannya tiba-tiba bisa sampai pindah perlahan-lahan ke sini. Bahkan sekarang udah di Jakarta. Iya, alhamdulillah. Bun, pasti dalam bisnis ditipu biasa dong. Oh iya, iya ditipu banget. Biasa. Iya dong. Ditipu, dijahatin, dihianatin. Iya. Itu dramanya banyak banget, kayak sinetron. Iya, sama dengan percintaan, begitu juga. Berarti drama di percintaan di kantor banyak juga. Jadi sepanjang kita buka dong. Iya banyak banget sebenarnya.
Jadi ada beberapa pasangan yang sudah menikah yang bertemunya kebetulan di PT Trimitra Prawara Gotland. Berarti ini wiro jodoh sekaligus merangkap perusahaan properti. Bukan biro jodoh juga ya, karena kan gimana ngomongnya sih. Ya mungkin Allah menakdirkan mereka bertemu di situ dan alhamdulillah ada sekitar lebih dari 5 pasang. 5 pasang. Iya. Hebat kan? Udah kalah peternak. Jadi peternak Enggak juga dong. Terus. Ya senang aja, artinya bahwa mungkin karena kan semakin dewasa seseorang, semakin kecil circle-nya, jadi ketemunya itu lagi ya. Tapi Bunda tipe yang larang? Atau enggak? Kecuali ke kamu Bunda enggak larang. Ya enggak lah. Terus. Jadi Enggak. Kalau misalnya contoh nih, ada Pak Baro. iya. Pak Baro suka sama Irham. Oh enggak, maksudnya. Oh enggak boleh Enggak itu. boleh itu. Enggak boleh itu. Enggak boleh. Kalau Pak Baro suka sama cewek di kantor gitu. Nah, itu gimana? Ya boleh lah. Boleh itu. Silakan. Boleh, silakan. Tapi tunggu dulu. Apa sudah jadi Belum ya? kamu nyebut nama sih yang gak asik banget loh. Nanti Oke, Bun. Dari Kalimantan, Palangkaraya spesifiknya, terus udah Kendari, ke mana-mana, Makassar juga, ke Bogor sampai Jakarta. Mana yang paling berkesan di antara semua kota yang sudah dimasuki? Ini jawabnya harus diplomatis, Mas. Kenapa harus diplomatis? Berarti nggak boleh bercanda ini? Iya, makanya artinya semua tempat itu memberikan warna dan experience sendiri-sendiri. Cuma memang yang paling tidak pernah terlupakan itu adalah di Palangkaraya. Di Palangkaraya? Iya. Tapi kan suksesnya bukan di Palangkaraya? Di situ kan awal dari kita besar. Awalnya dari besarnya di situ. Iya. Kenapa berkesannya? Ya mungkin karena apa ya, tipikal, saya nggak bisa juga sebut karena ini takutnya masuk ke ras. Cuman memang di situ yang salah bukan mereka, tapi pada saat, jadi ceritanya adalah H-1 itu kita akan mengadakan launching besar-besaran, mengundang wali kota dan sebagainya. Kemudian ya biasa ada kekacauan di proyek dan itu saya turun sendiri. Saya turun sendiri. Saya kejar itu orangnya. Saya simpan Pak Ayah di sini aja karena kebetulan Ayah waktu itu ada menjabat. Saya kejar orangnya sampai masuk hutan dengan satu polisi. Berdua? Sama polisi itu? Iya, hanya untuk mendapatkan siapa namanya. Bisakah saya dapat nomor KTP-nya? Setelah itu saya kasih lawyer. Berarti di dunia properti keras, Bos. Oh keras, hidup keras nak. Dikirain yang paling menang itu Coto Makassar. Ternyata enggak ya? Jangan sebut. Oh enggak? Iya. Tapi Coto Makassar berkesan? Iya dong. Berkesan banget itu. Kenapa nggak di Makassar sih? Di Makassar juga seperti itu. Jadi ada saat. Tapi kan di Makassar juga orangnya keras-keras kan? Betul, keras banget. Jadi ada lagi satu di Makassar nih kejadiannya yang saya tidak pernah bisa lupa. Kita sudah transaksi tanah. Oh jadi beli tanah, pembebasan. Beli tanah, kita perluasan lahan masuk. Jadi rumahnya orang tersebut itu masuk kena sedikit sekitar 1 meter. Kena warung. 1 meter. Iya, pembayaran sudah lunas, semuanya kita lakukan. Pada saat eksekusi, dia tidak menggeser sedikit pun ember-ember dan sebagainya. Akhirnya saya yang turun. Saya turun, saya pimpin. Kita masuk langsung ke rumahnya, saya sudah minta izin. Dia cuek-cuek aja orangnya, ya silahkan kita pindahkan semua perabot-perabotnya, masuk ukuran, langsung pondasi pada saat itu. Digusur? Gusur paksa. Gusur paksa? Iya, tanpa ada pengawalan. Bunda turun sendiri? Turun sendiri. Bukan karena saya berani, karena saya benar. Ya kan berani gitu. Karena benar. Berani karena benar. Berani karena benar. Iya. Sendiri. Apalagi kalau misalnya nanganin karyawan-karyawan yang receh-receh. Rumah aja digusur. Dengar-dengar juga digusur. Jangan bilang siapa-siapa dong Mas itu. Jangan bilang siapa-siapa. Oh kan? Enggak. Kenapa? Kenapa enggak mau dibuka sih yang itu?
Coba. Kan yang kita lakukan adalah tergantung ahli waris. Oke, ahli waris. Iya. Terus salahnya di mana? Kita nggak ada yang salah, Iya. kecuali kalau kita lakukan sepihak. Selama masih berjalan di atas undang-undang negara Republik Indonesia itu nggak ada masalah. Tapi aman kan digusurnya kan? Izin kan? Bukan kita yang menggusur, Siapa dong? ahli warisnya. Ahli warisnya. Iya. Berarti secara udah dapat izin kan dari ahli warisnya. Iya pastinya orang yang eksekusi ahli warisnya. Berarti aman dong. Aman dong. Berarti bukan aib. Iya bukan. Terus kenapa? Iya jadi saya suka sekali dunia ini karena challenge-nya luar biasa. Kemudian kita bisa lakukan improvement. Kemudian saya suka sekali. Kemudian kita bisa mendapatkan yang paling berbahagia adalah mendapatkan senyuman dari konsumen yang pada saat dia setelah terima unitnya atau rumahnya. Apalagi adalah pasangan muda yang baru pertama kali memiliki rumah, itu tuh bahagianya tuh priceless Mas Bimo. Itu rasanya tuh nggak bisa dinilai dengan harga. Kita bantu mereka untuk mendapatkan hunian yang mereka idamkan, Yes. Yeah. menghadirkan cinta. Karena gini, ada pepatah yang mengatakan bahwa setiap cinta pasti membutuhkan setiap rumah, kan gitu. Lebih enak kejual rumah subsidi atau komersial. Tapi biasanya subsidi kan rumah pertama ya orang-orang. Iya, betul. Kalau komersial kan mungkin rumah kedua, rumah Betul. ketiga gitu. Dari Betul. segi Bunda lebih enak jual. Kalau dari segi cuan komersil bro, Berarti dari segi hati tapi dari segi pasar ya subsidi itu masih tebal pasarnya. tebal pasarnya. Iya, iya kan. Jadi sebagai pengusaha di mana saya harus memastikan bahwa karyawan-karyawan saya sejahtera. Kita tidak boleh memilih bahwa saya suka atau tidak suka. Di mana ada pasar, ada celah pasar itu kita masuki, kemudian kita berkarya. Oke. Gitu. Bun, cara Bunda memimpin itu dikenal sebagai tegas. Bahkan tegasnya lebih ke galak. Benar nggak? Ini benar nggak? Mana tepuk tangannya coba kalau memang galak? Kalau bener galak coba tepuk tangannya. Nah, kok nggak ada yang tepuk tangan? tapi dengarnya kayak gitu. Bun. Emang bener ya, Bun? Iya, kalau misalnya saya masih mau marahin, itu berarti saya masih mau mempertahankan eksistensi mereka. Oke. Tapi kalau saya sudah lepas tangan, ya Keluar, out. bukan out bahwa saya Buat I don't berjalan. care you, ya kan? Buat berjalan. Oh, bukan. Karena memarahi itu adalah ungkapan sayang, ungkapan perhatian, membuat kamu menjadi lebih baik, ya kan? Menunjukkan koreksimu yang harus kamu improve dari dirimu itu apa. Yes. Mungkin seperti itu. Tapi kalau kadang-kadang memang kita respon terhadap diri kita itu mungkin yang salah. Atau mungkin cara saya memberikan pada saat itu tidak pada saat yang tepat. Jawaban CEO. Disuruh bercanda malah jawab serius. Gak pernah bercanda hidupnya. Tadi ketawa terus masalahnya. Oke, Bun. Kita ke games aja ya. Oke. Nah, ini gamesnya khusus untuk Bunda. Tapi jawab cepat. Tapi sebelumnya saya boleh tanya nggak? Apa tuh? Tanya balik. Tanya balik. Iya. Apa? Boleh nggak? Satu aja. Iya. Boleh? Oh, yaudah, Bunda. Berarti Bunda dulu atau saya dulu? Enggak, saya tanya satu aja buat Mas Bimo. Ya udah, oke. Ini Iya. ya udah. Rasanya jadi anak Bunda itu gimana? Secara overall. Sebagai anak atau sebagai karyawan? Itu harus beda dulu tuh. Jangan disamain. Gak boleh kayak gitu. Ih, kok kayaknya tiba-tiba pada saat pertanyaan ini kok pada heboh nih penontonnya. Mana uhunya? Ya itu. Enggak. Sebagai anak atau sebagai karyawan? Mungkin karyawan dulu kali ya. Sebagai karyawan ke pressure sih, habis-habisan. Udah Tapi 11-12 sebagai anak juga. gitu. Enggak lah, tapi kalau Bunda kan tadi bilang bahwasanya Bunda itu memberikan tekanan yang Treatment, sama iya. kepada anak maupun karyawannya. Jadi Iya. memanage-nya sama gitu kan. Iya. Ya sebenarnya saya nggak ngerasa ada bedanya sih. Jadi ibaratnya kalau saya sebagai karyawan kan tekanannya di kantor juga sama-sama aja gitu.
Jadi tapi tekanan yang diberikan itu masih wajar, masih tahap yang wajar, masih tahap yang harusnya bisa dibuktikan oleh anak-anaknya Bunda dan kepada karyawan-karyawan juga. Dan yang emang harusnya dilewatin karena Bunda yang mimpin, harusnya semua karyawan yang memang patuh terhadap Bunda gitu. Jadi so far so good ya. So far so good. Jadi gua gasken nih. Gaskan terus, gaskan terus. Biarlah mental saya yang saya urus ya. Mental karyawannya Bunda juga biar Bunda ya mereka yang urus, tenang aja. Nah, jadi sebenarnya treatment setiap karyawan itu tentunya tidak saya samakan. Kan gitu. Kalau misalnya anak muda seperti kamu, itu memang harus kita masuk ke teknis. Tapi kalau misalnya untuk jajaran pimpinan, itu saya cuma rimain satu kali instruksi, kemudian rimain lagi, itu udah harusnya sudah langsung dilaksanakan dan langsung di-report. Kan gitu. Nah, tapi kalau misalnya seperti kamu, saya kadang-kadang harus terjun memastikan teknik yang kamu ambil itu sampai sedetail gimana gitu. Jadi tentunya belum bisa manajemennya itu by objection. Yes. Kalau untuk di level-level tertentu. Yeah. Seperti itu. Dan betul saya hampir bisa menyamakan bagaimana saya nge-treat kamu. Kan Mas Bimo kebetulan sudah di usia yang lumayan dewasa ya. Sehingga hampir sama juga pada saat saya nge-treat karyawan-karyawan. Seperti pada saat ada kasus nih Mas Bimo pada saat itu ya kita nggak bisa sebutkan namanya, ada orang berteriak-teriak datang yang mencari salah satu karyawan kita. Ya. Nah itu ternyata hubungan asmara. Nah yang saya bilang pada si cowok, kamu bodoh saya bilang seperti itu. Dan dia menerima itu. Okay. Nah ya kan itu kalau misalnya pimpinan dengan karyawannya mungkin saya tidak akan bilang seperti itu kan, cuek aja lu mau lakuin apa dan sebagainya. Tapi saya menganggap bahwa itu adik saya, itu anak saya gitu. Tapi bicara soal anak muda di TPG atau Trimitra Prawara Gotland TBK, kebetulan kan kayaknya banyak akhir-akhir ini banyak anak muda yang masuk ke TPG, benar nggak? Iya. Ya, itu gimana? Mereka apakah sudah melebihi ekspektasinya Bunda atau masih kurang sih sebenarnya? Masih kurang kalau menurut saya, tapi sungguh masuknya anak-anak muda itu memberikan banyak pencerahan ya. Banyak pencerahan, banyak perubahan, penyegaran ya. Yes. Banyak perubahan yang sifatnya itu lebih fresh. Nah itu bagus, saya tidak akan bendung karena memang dalam hal ini nowadays kita nggak bisa bahwa senioritas itu harus ada, nggak bisa. Yes. Siapa yang mempunyai konsep terbaik, ayo kita jalankan. Ya, berarti gitu. Bunda harus fair juga terhadap perubahan zaman dong. Yes. Okay. Jadi kalau kadang-kadang wise atau kebijaksanaan itu dipadukan dengan kelincahan dan updating dari seorang anak muda, itu saya rasa menjadi satu harmoni kerja yang sangat sungguh luar biasa. Tapi kelemahan anak muda itu apa sih biasanya? Kenapa kayak terlalu terlalu dianggap sebelah mata lah ibaratnya? Ya, unstable. Unstable. Yes. Kemudian kayak temperamen. Kemudian kadang-kadang kenapa dia unstable karena dia itu belum tahu purpose daripada dia bekerja itu apa. Yes. Gitu. Okay. Itu aja sebenarnya. Tapi kalau misalnya dia mau lakukan sesuatu itu memang caranya beda. Saya akui beda dibanding dengan kita yang udah lama-lama. Oke, kalau yang udah lama-lama biasanya kelemahannya apa? Biar fair. Iya dong, maksudnya yang di muda-muda doang dibuka ya. Aduh, ini gimana? Ini sama dengan, oke. Ini harus fair dong. Ini poin kamu, oke. Admit you. Ya, kadang-kadang kita terlalu konvensional sih. Ya. Ya kan, terlalu konvensional berpikir. Kemudian terlalu merasa bahwa generasi kita itu sudah lebih bisa proven dibanding dengan kamu, yes. Ya kan begitu, sehingga kita selalu memberikan, jangan nih kayak gini, padahal kan memang secara seharusnya yang terjadi adalah biarkan kamu jalan dulu, kemudian kalau misalnya udah kepentok, nah tuh kepentok kan, kayak seperti itu, ya tapi apalagi ya. Itu aja sih, jangan banyak-banyak deh. Tapi as a CEO Bun, berarti Bunda harus mengkolab gimana caranya muda, tua, biar bisa tetap berjalan lah ke tujuannya TPG ini. Itu gimana caranya?
Iya, karena ada posisi-posisi yang memang harus kita misalnya untuk Pegang, kendali. iya, Oke. pada saat yang di sini membutuhkan figur seperti ini ya kita placement dia ke tempat yang seperti ini. Oke. Kemudian yang membutuh akselerasi lebih cepat dan updating yang lebih cepat itu kita tempatkan di sini. Oke. Ya, saya harus mengenali betul potensi yang terbaik dari karyawan saya. Seperti itu. Oke, mantap. Teman atau Oke, Bun, kita udah mau akhir dari podcast. Kali ini kita akan ada jawab cepat. Nah, Oke. jawab cepatnya ini kontradiktif pertanyaannya. Ada 2 pilihan, silahkan dijawab tapi tanpa mikir. Oke, bisa ya? Ini ada 5. Oke. Yang pertama, TPG atau keluarga? Keluarga dong. Main aman. Kenapa? Oh, iya dong. Kita nggak bisa bekerja dengan tenang kalau keluarga nggak beres. Tapi TPG itu keluarga kan? Dan TPG bagian dari keluarga. Itu kayaknya sudah contekannya ya, enggak sih? Bun, karyawan dikit, nggak banyak drama, atau karyawan banyak, kerjaan dikit, dramanya banyak? Karyawan dikit, nggak banyak drama, efisien, efektif. Curang ya. Pilihannya apa, dijawabnya Iya apa? dong. Iya kan, itu sudah. Nggak itu bisa dijebak ini CEO-nya. Iya kan? Yang beda sebelumnya gampang dijebaknya. Oke, next. Pengajuannya banyak nih. Atau akadnya dikit? Enggak. Kali ini nggak bisa dong, harus fair. Pilih antara 2 itu. Pengajuannya banyak atau akadnya dikit? Pengajuannya banyak. Pengajuannya banyak. Kenapa? Karena pengajuan yang banyak itu berarti banyak aktiviti di Wah, gitu. lapangan. Keren. Oke, next. Selain dipanggil Bunda, pilih dipanggil Mami Aduh, enggak banget. atau Nyonya. Aduh. Ayo silakan. Aduh, enggak ada yang lain enggak sih? Enggak. Jadi kita abis ini kompak. Oh, Semuanya gitu. jangan panggil Bunda. Aduh. Ya. Jawaban ini akan mempengaruhi Aduh. Mami atau Nyonya. Jadi Aduh. besok tek Nyonya. Aduh, itu enggak banget. Tapi Mami, kayaknya gitu. kalau ada yang ketok-ketok gitu gue SP1 ya. Ayo. Kalau harus memilih ya Mami atau Nyonya? Nyonya aja kali ya. Nyonya. Oke. Nyonya Indriati. Oke. Deal ya, mulai sekarang punya panggil Nyonya ya. Oke, Nyonya. Oke, Nyonya. Waduh. Ini pertanyaan terakhir ya Nyonya ya. Aduh. Punya rumah ngontrak atau punya kantor ngontrak? Atau dua-duanya? Ayo. Punya rumah ngontrak dan kantor ngontrak. Ya dua-duanya dong. Dua-duanya. Dua-duanya. Tanya dong kenapa? Kenapa? Karena secara sejarah kalau kita sudah ngontrak pasti adalah jalan untuk punya rumah sendiri dan kantor sendiri. Berarti Bunda itu tim ngontrak dulu kan, baru Iya. punya rumah kan? Iya. Beda kan sama narasumber sebelumnya kan? Narasumber sebelumnya bilang loh. Tapi Gitu, kan kita berarti punya ngontrak banyak dulu kan? Iya. Berarti ngontrak dulu baru punya rumah. Iya. Oke, saya setuju juga kali ini. Kita harus kontrak dulu, baru punya rumah. Oke Bun, kita udah di akhir podcast. Iya, terima kasih banyak sudah mengundang saya ya. Ya harus dong, masa Iya. CEO sendiri nggak diundang. Thank you for having me. Mudah-mudahan Atap Talk and Talk Atap Podcast ini semakin jaya ke depan. Pokoknya saya support Anda. Oke, thank you. Terima kasih. Bye-bye.